Assalamualaikum sahabat diaris Sobat 7. Gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel kami. Yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dan tinggalin komentar di kolom bawah. Yuk mari kita simak videonya. Mata keduanya membeku, saling beradu, menatap satu sama lain dengan bibir keluh. Entah demi apapun, mereka sama-sama kaget. Orang yang dibicarakan justru hadir menatap mereka. Maaf, Mas, aku terpaksa datang ke sini. Ada urusan apa kamu ke sini? Masih belum puas kamu merusak perusahaan kami? Fadil berdiri seketika, menatap wanita itu penuh amarah. Andai bukan wanita, pasti dia sudah mengangkat kerah dan memukulinya babak belur. Maafkan saya, Mas Fadil, Mas As. Panggilan Mas As itu seakan mesin waktu yang membawa kenangan masa lalunya berputar di kepala Asmi. Lekas ia memejamkan mata, menolak kelebatan masa lalu yang ingin ia buang itu dengan segera. Ya, sudah kumaafkan, silahkan pergi dari sini. Sarah menangis terseduh. Segera ia berlari, bersujud di kaki Asmi. Meski dengan sigap Asmi menyibakkan kakinya, justru Sarah yang berguling di lantai sambil menangis tak henti. Astagfirullah, Sarah, bangun, jangan begini, tak henti Sarah menangis. Gus, dia cuma akting, ular wanita ini memang banyak akalnya, jangan sampai tertipu rayuannya Gus, Fadil menentang keras. Maaf Mas. Sarah menangis terseduh. Aku cuma mau bicara sebentar. Tangis Sarah terus mengalir dari pelupuk matanya. Baik Sarah. Tapi duduk, jangan bersimpuh di lantai. Aku bukan Fir'aun. Mata Asmi berubah nyalang. Demi apapun ia tak rela melihat wanita yang pernah di hatinya bersimpuh layaknya hamba yang memohon belas kasih tuannya. Sarah menurut. Ia bangkit tanpa siapapun yang menolong. Jelas mereka bukan muhrim. Sarah tahu itu, hampir Fadil meninggalkan keduanya karena muak. Tapi lekas dicegah Asmi, Dil, jangan kemana-mana, aku tidak ingin ini jadi fitnah. Aku tidak mau hubunganku dengan istri yang kucintai menjadi berantakan gara-gara wanita macam dia. Fadil menurut, ia pun mengambil kursi di sudut ruangan. Menjauh dari keduanya, tapi tetap melihat dan mendengarkan, meski amat muak. Minumlah dulu. Asmi memberikan air mineral yang ada di mejanya. Sarah menurut. Ia pun menghapus air matanya perlahan. Mas, maaf. Aku cuma mau minta maaf, sebelum aku masuk penjara. Wajah Ayu itu berubah kuyu. Tangis mengalir dari pelupuk matanya. Asmi membuang pandangannya. Bagaimanapun dia dan Sarah ada cerita tak biasa di masa lalu, ia tak mau terbawa suasana. Aku minta maaf telah membuat bisnis Mas berantakan. Rupanya, kini giliran karmaku. Asmi bergeming, menyesap rokoknya. Fadil tak kalah kusut, rokoknya pun disulut. Aku juga minta maaf telah mengganggu rumah tangga Mas. Aku sebenarnya hanya ingin jadi istri Mas. Kukira dengan melakukan segala cara, aku bisa memaksa Mas menikahiku, kembali melanjutkan mimpi kita dulu. Nyatanya semua hanya sia-sia, kukira masih ada cinta Mas untukku. Ternyata aku salah, bahkan sedikit rasa itu tak ada untukku lagi. Dan, aku rasa aku memang tak pantas menjadi istri Mas. Oh, baguslah kalau sadar, kamu memang tak pantas jadi istriku. Apalagi kalau dibanding dengan Zahra, suara Asmi menohok relung hati Sarah. Ia pun memejamkan mata. Iya, benar Mas. Mungkin aku memang hanya ular. Jika dibanding Ning Zahra, wajah itu kembali menunduk. Wajah yang dicintai Asmi dahulu. Wajah yang ingin ia panggil istriku kala itu. Tak ada lagi makeup tebal di wajah itu. Wajah itu kuning, bersih, ayu,
seperti mereka pertama bertemu. Aku jelas tak pantas bersanding dengan Mas As. Suara itu terisak. Meski jelas aku masih sangat mencintaimu Mas, air mata bergulir lembut. Sarah, cukup aku bisa ngilu mendengar ucapanmu. Katakan apa yang kamu mau. Perasaan Azmi cukup campur aduk mendengar ucapan Sarah. Entah mengapa sepertinya emosi akan Sarah membuatnya resah. Maaf, Mas As. Sarah memilih ujung jilbabnya yang ia urai menutupi dada. Tidak dililit modis seperti biasanya. Saya cuma ingin minta bantuan. Suara Sarah terjeda. Perusahaan Mas Ranu terancam ditutup Mas. Sarah menjeda kalimatnya. Ada paro yang jelas mencekat tenggorokannya. Kalau Mas berkenan, tolong handlekan tender terakhir kami. Kenapa harus aku? Tender itu nilainya lumayan Mas. Sekitar 2 M. Nanti bisa dibagi 2. Uang 1 M itu akan gunakan sebagai bekal tebusan kasus Bapak Mas. Yang 1 M bisa Mas gunakan untuk tambahan bisnis Mas. Kalau orang lain yang pegang, pasti nggak mau 50-50 Mas. Pasti 70-30. Jelas uang 600 juta nggak cukup buat nutup kasus Bapak. Kami sudah nggak punya apa-apa Mas. Tangis Sarah menjadi. Tidak ada Sarah yang modis. Tidak ada Sarah yang angkuh. Luntur semua itu. Kembali seperti Sarah yang pertama kali Azmi kenal. Kalem dan keibuan. Persis seperti aura Zahra. Aku nggak bisa. Suara Azmi melemah. Aku tahu Mas pasti menolak. Tapi tolong Mas, lihat aku sebagai manusia. Katakanlah aku wanita ular. Anggap saja Mas menolong ular yang hampir mati ini. Aku nggak sanggup melihat bapakku di penjara Mas. Tolong. Azmi dan Fadil terdiam. Fadil tampak menopang rahangnya dengan enggan. Ia berdiri berkacak pinggang sembari menggeleng keras. Seolah terang-terangan menentang. Azmi menahan napasnya, menghembuskan pelan-pelan. Di tengah keheningan ketiganya, suara HP Sarah bergetar. Halo? Iya Mas Ranu? Enggak. Jangan, enggak usah pakai kuasa hukum dulu. Sayang uangnya. Uangnya buat sewa kuasa hukum Bapak saja. Paling enggak Bapak biar bisa kontrol hari ini dulu. Biar Bapak bisa kuat sampai bulan depan. Sampai uangnya ngumpul semua Mas. Apa dia sebangkrut ini hingga tak mau pakai jasa pengacara? Sakit apa bapaknya sampai kontrol rutin? Bilang sama mereka setelah ini aku langsung ke Polda. Nggak usah pakai datang ke rumah. Aku mau menyerahkan diri saja. Suara itu nampak kacau. Mengapa dia memilih masuk penjara? Ada apa denganmu Sarah? Azmi dan Fadil kembali tertegun dan saling berpandangan. Sarah di hadapannya kini memang bukan seperti Sarah biasanya. Sarah asli telah kembali, setelah tertutupi sifat angkuh selama bertahun lamanya. Tak ada gurat kepalsuan, tak ada gurat kesombongan atau berpura-pura, hanya seorang wanita yang dilanda putus asa. Aku pamit Mas As. Maaf sudah mengganggu waktu Mas. Aku tahu Mas akan menolak, tapi setidaknya aku sudah mencoba jalan terakhir yang harus aku tempuh. Tapi tolong izinkan aku meninggalkan proposal tender ini. Barangkali Mas berubah pikiran menolong wanita sampah macam aku. Proposal itu diletakkannya di atas meja kerja Azmi. Maaf, sekali lagi aku dan kakakku mohon maaf. Tolong sampaikan maafku pada Ning Zahra. Dia beruntung mendapatkan lelaki sejati seperti Mas As. Suara itu kembali kuyu dan menunduk dalam. Assalamualaikum. Wanita itu berlalu di balik pintu, meninggalkan Fadil dan Azmi yang diam termangu, menatap jengah satu sama lain. Juga sembari ragu, mereka hanya diam dan menyelami kopi masing-masing, tanpa bicara sampai 10 menit kemudian. Makan Gus. Fadil mengucap singkat. Nggak nafsu aku. Azmi mengucap singkat pula. Memang kehadiran Sarah seolah membuat dinding di tengah keduanya. Entah mengapa. Makan di warung pinggir kali aja lah Gus. Biar nggak sumpek.
cari kopi atau gorengan. Asmi mengangguk, keduanya menaiki mobil Innova milik Fadil. Mobil itu membelok menyusuri jalanan puncak yang mulai tengah hari. Mobil itu membelah jalanan kebun teh yang hijau. Memori Asmi tentang bayangan istrinya muncul saat melihat pucuk dedaunan hijau itu. Gus, Mbak Sarah kayaknya itu, Fadil bergumam pelan. Hah, apa deal? Asmi tak paham, Mbak Sarah yang jalan di depan itu Gus. Hah, lah kenapa dia jalan kaki? Piye Gus, berhenti atau? Asmi gamang, sakarepmu wae, pusing aku. Kenapa dia jalan kaki? Fadil mau tak mau menepikan mobilnya. Bagaimanapun ia tak tega melihat wanita berjalan sendirian. Fadil membuka jendelanya, segera turun dari mobilnya. Entah mengapa ada sedikit iba di hatinya melihat wanita itu menjadi begini. Mbak Sarah, kok jalan kaki? Wanita itu menoleh, tak menyangka akan ada yang mengenalinya di sini. Mas Fadil. Iya, nggak apa-apa mas. Lah mau kemana? Mau, pulang mas. Nggak naik mobil tadi. Naik angkot mas. Sarah menunduk amat malu. Lah kenapa jalan? Kata ibu-ibu di sini angkot baru ada nanti jam 2 mas. Lewatnya sejam sekali. Saya ketinggalan yang jam 1. Jadi daripada kesorean, saya jalan saja, lagi pula dekat. Ayo bareng saya saja mbak. Saya antar. Enggak usah mas. Sarah menatap wajah Asmi yang diam tak menoleh. Enggak apa-apa mbak. Kebetulan saya juga mau ke kota. Asmi mendecih, tapi ia tak tega memarahi Fadil. Ayo mbak, keburu sore. Sarah menurut. Fadil membukakan pintu belakang mobil. Sarah segera menaiki mobil itu. Sepanjang perjalanan menjadi dingin dan beku. Sarah sendiri jelas tak enak hati. Mas, saya turun di pasar depan saja mas. Nggak apa-apa mbak, saya antar sampai terminal saja. Kalau begitu saya diturunkan di perempatan dekat terminal saja mas. Lah kenapa mbak? Saya mau ke rumah sakit dulu. Siapa yang sakit? Loh siapa yang sakit mbak? Enggak ada mas. Fadil nampak bertanya-tanya. Bapak yang sakit? Asmi bertanya. Akhirnya mulut itu terbuka meski hanya 3 patah kata. Bu bukan mas. Saya yang kontrol. Kamu, sakit apa? Sarah terdiam. Ada bulir air mata yang lolos. Anu mas, HPV. Astagfirullah, Fadil bergumam pelan. Asmi tak kalah kaget. Gimana bisa, kamu nggak mungkin seperti itu Sarah. Suara itu lolos begitu saja dari bibir Asmi. Matanya terpejam membayangkan penyakit kelamin itu. Bagaimana bisa seorang Sarah tertular penyakit kelamin itu? Ketularan Mas Kunto? Bukannya kamu yang, iya mas, memang saya juga selingkuh. Tapi saya nggak pernah berhubungan fisik dengan asisten suami saya. Kami hanya bertukar pesan dan memberi perhatian saja. Mana mungkin asisten suamiku berani mas dengan Mas Kunto? Lagi pula, saya selingkuh karena Mas Kunto yang selingkuh terlebih dahulu. Tangis itu pecah juga, kamu nggak bohong kan? Nggak mas. Tapi Mas Kunto berdalih nggak selingkuh. Dia hanya suka gonta-ganti pasangan di rumah bordil mas. Jadi aku nggak punya bukti untuk melaporkan balik. Lagi pula sejak lama Mas Kunto ingin menceraikan aku demi menikahi pacarnya di rumah bordil. Astagfirullah, Fadil terus mengucap istighfar. Terus kalau kamu nggak selingkuh kenapa bisa dilaporkan Sarah? Ya siapa yang nggak kenal Mas Kunto dan keluarganya mas? Tapi kamu kan bisa pakai jasa pengacara. Aku memutuskan menerima hukuman ini saja mas. Mungkin ini karmaku karena pernah menyakiti mas. Sehingga aku sekarang disakiti suamiku. Ku terima saja mas. Mungkin dengan cara begini aku bisa menemui kebahagiaan. Biar aku menebus dosa-dosaku. Ya Allah. Asmi menunduk pelan.
mobil itu menepi di pelataran rumah sakit yang dituju Sarah. Ia segera turun dan mengucapkan terima kasih pada Asmi dan Fadil. Maaf kami nggak bisa antar sampai rumah. Nggak apa-apa Mas Fadil. Terima kasih banyak. Mas As, terima kasih. Punggung wanita itu beranjak menjauh, meninggalkan Asmi dan Fadil yang terdiam. Keduanya saling bingung. Deal. Saya tahu Gus. Asmi mengangguk. Keduanya pun menepikan mobil. Fadil memencet beberapa nomor yang ada di sana. Tak butuh waktu lama. Dokumen masuk ke HP Fadil. Gus. Positif. Fadil menunjukkan beberapa dokumen di HP-nya. Berarti dia nggak bohong. Sepertinya begitu. Info saya akurat Gus. Teman saya insya Allah bisa dipercaya. Gus. Suatu portal berita menunjukkan berita penyitaan aset pribadi rumah Sarah, dengan tajuk berita, rumah dan mobil anggota DPR disita negara karena kasus korupsi 19M. Ya Allah. Piye iki deal? Keduanya dengan tatapan hampa menatap jalanan. 30 menit mereka saling diam. Fadil sendiri terus mencari tahu kebenaran tentang Sarah. Tak lama, wanita itu keluar dari rumah sakit. Keduanya membuntutinya, dan benar saja Sarah menaiki bus mini, tanpa ditemani seseorang pun di sana. Bis mini melaju lambat selama 2,5 jam. Fadil menjaga jarak aman agar tak ada yang curiga. Ia pun mengecek kanan dan kiri. Mungkin saja ada mobil yang mengikuti mereka dari belakang. Bagaimanapun mereka harus tetap waspada. Tapi nihil, tak ada gejala sama sekali. Dan bus itu berhenti di halte kecil, persis di seberang jalan Polda Jawa Barat. Turunlah Sarah dari sana, dan melangkah gontai menuju Polda. Kita balik Gus. Masalah ini saya oper ke teman saya saja. Sudah standby di sekitar sini. Asmi mengangguk, kita kemana ini Gus? Kalau balik ke kantor kesorean, nanti sampeyan ditunggu Ning Zahra. Sembarang deal, wajah Asmi kusut, pikirannya kalut. Mengapa bayang-bayang Sarah tak mau pergi dari sana? Fadil sudah paham, peristiwa ini seolah membuatnya deja vu di beberapa tahun lalu. Saat Sarah pergi meninggalkan Asmi, sungguh kali ini ia tak mau Asmi kembali seperti ini. Ikut saya ke Lembang saja Gus. Kita lihat anak cabang yang di sana saja. Asmi mengangguk, mobil itu meninggalkan Bandung dengan segera. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mata Asmi tetap tak bisa terpejam. Dia sudah memutuskan akan menginap di Lembang saja malam ini. Pesan singkat kepada Zahra pun sudah ia kirim beberapa jam yang lalu bahwa ia tak bisa pulang. Tentu ia tak bisa pulang dengan kondisi gamang. Sungguh menghadapi Sarah seharian ini, serta mengetahui banyak fakta yang tak terduga membuat hatinya bimbang. Dibolak-baliknya proposal tender yang diberikan Sarah tadi. Sengaja ia bawa untuk mengetahui motif apa yang ada di sana. Tapi sudah beberapa kali meyakinkan diri, tak ada kecurigaan sedikit pun di sana. Murni karena Sarah butuh uang. Apalagi fakta yang dibeberkan Fadil kian menyiksa hatinya. Bagaimana mungkin seorang Sarah yang amat sempurna kini menjadi gadis biasa saja? Tak ada makeup, tak ada rumah, tak ada kendaraan mewah. Bahkan rupanya kesehatan saja juga tak mau dekat darinya. Hanya label janda yang kini menempel pada wanita berparas Jawa Sunda itu. Asmi sendiri tak habis pikir. Bagaimana bisa ia sekarang memikirkan Sarah mati-matian? Bagaimana nasibnya setelah ini? Bagaimana jika ia dipenjara? Bagaimana jika HPV-nya tidak bisa sembuh? Bagaimana jika ayahnya dipenjara? Bagaimana nasibnya sedangkan ibunya dan kakaknya terancam terjerat kasus pencucian uang? Lalu dengan siapa dia setelah ini? Bagaimana jika Kunto masih belum puas menyiksa keluarganya? Sederet kalimat tanya berderet panjang di otaknya tanpa jeda.
Bayang-bayang wajah Ayu yang kini berubah sendu itu terus membayangi pelupuk mata. Sudah berkali-kali ia berusaha membuang bayang Sarah, tapi bayangan itu terus berlarian di ujung-ujung daun teh, seolah menghilang, lalu datang kembali. Asmi memejamkan matanya, mencoba menggunakan mata batinnya, mencari-cari bayangan yang tersembunyi di dasar hatinya. Di sana jiwa istrinya, Zahratun Nisa, bersemayam dengan tenang, wajah ayunan lembut itu seolah menyapanya. Tapi di belakang Zahra, kini bersembunyi dengan kekalutannya, seorang Sarah dengan jiwanya yang mengerdil, pucat pasi dengan segala macam penyakitnya. Astagfirullah, Asmi memejam, bayangan Sarah tak kunjung hilang. Bahkan sekarang seolah jelas, kekhawatiran dan kekalutan seorang Sarah, terpampang nyata di matanya, tak ada kebohongan, hanya penderitaan dan kesedihan. Kembali Asmi menapaki mata batinnya kembali, mencoba menghubungkan dirinya dengan guru yang ia hormati, Kiai Ridwan. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Bayangan itu seolah nyata, hadir di depannya. Kiai, apa yang harus saya perbuat? Mengapa rasa ini kembali lagi? Apakah ini tanda dari Gusti? Tandane Gusti kuwi mung bakal teko marang wong sing pasrah lan resik atin Lalu saya harus bagaimana Kiai? Semua tanda datang tiba-tiba. Rasa ini datang tanpa saya minta. Saya harus bagaimana? Yo, lak ngunu lakonono keyakinanmu le. Melu o yakino marang ketetepane pangeran. Mengko kowe bakal nemu dalan. Dek, hati Asmi berdesir. Apakah ini tandanya dia harus mengambil tender itu? Lalu bagaimana dengan Sarah? Apakah ini tandanya ia harus berpoligami? Kula pamit Kiai. Matur nuwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seketika bayangan itu menghilang. Mata itu kembali terbuka menuju dunia nyata. Hanya ada malam pekat dan kebun teh yang kian dingin. Hatinya sudah mantap akan mengambil tender itu esok hari. Dan masalah Sarah, entah bagaimana dia mengatakannya pada Zahra, jika bayangan itu muncul kembali di saat seperti ini. Dan tentu, sebersit keinginan memiliki Sarah untuk melindungi. Astagfirullah, Asmi meraup kasar wajahnya. Asmi sudah mantap mengambil tender itu. Pagi ini, pukul 10, akan diadakan presentasi perebutan tender. Ia sendiri akan datang mewakili Ranu Jaya Group seperti permintaan Sarah kepadanya. Ia membawa mobil Fadil. Fadil tak punya pilihan lain. Bagaimanapun ia harus logis. Uang 1 M ini amat berharga bagi perusahaannya. Apalagi tender ini akan menjadi pembuka bagi tender lainnya. Asmi akan menuju Jakarta pagi ini. Tapi sebelumnya ia akan mampir ke apartemen terlebih dahulu untuk mengambil beberapa berkas yang harus ia bawa. Pukul 5 pagi ia menuju Bandung. Jalanan yang lengang dan dingin menyambutnya. Sejam kemudian, sampailah ia di kota Bandung, dan segera membelokkan mobil itu ke apartemen miliknya. Assalamualaikum, pintu itu dibukanya perlahan. Tak ada sahutan di sana. Ia menilik dapur, hanya ada bekas makanan semalam yang sepertinya disediakan Zahra untuknya. Ada sebersit penyesalan di hati Asmi, mengapa semalam ia tak pulang saja. Ning Ayu, tak ada sahutan di sana. Ia pun berubah panik, mencari Zahra di kamar utama. Di sana Zahra meringkuk menggunakan selimut. Kok tumben belum bangun? Gumamnya pelan. Ning, Mas pulang. Ia pun menyentuh pipi lesung pipit itu perlahan. Astagfirullah, kamu demam Ning, panas itu terasa amat menyengat. Mas, dingin. Tubuh itu bergetar pelan. Padahal AC tidak dinyalakan. Kita ke dokter ya Ning. Wajah itu berubah panik. Aku nggak apa-apa Mas. Zahra kembali menggigil. Asmi segera mencari jilbab seadanya. Dipakaikan ke kepala istrinya yang memakai gamis rumahan itu.
Segera ia menggendong istrinya, menuju mobil. Zahra hanya bisa pasrah, hanya ngilu yang ia rasa sembari dingin yang teramat, padahal jelas badannya demam tak karuan. Segera Asmi menuju UGD terdekat. Perawat dengan sigap melakukan pengecekan awal sambil menghubungi dokter jaga. Asmi sendiri menunggu dengan cemas. Astagfirullah, bagaimana ini? Pikirannya melayang. Mengapa Zahra harus sakit di saat seperti ini? Jam sudah menunjukkan pukul 7. Masih ada waktu jika ia harus pergi ke Jakarta. Fadil sendiri ia terjunkan ke puncak. Jelas tak cukup waktu jika harus menyuruh pria itu menuju Jakarta. Keluarga Nyonya Zahra, ya dokter, bagaimana kondisi istri saya? Begini Pak, kalau dari ciri-ciri umum, pasien sepertinya terkena demam berdarah. Tapi kami butuh cek lab untuk memastikan. Sebaiknya pasien istirahat di sini dulu. Karena kalau memang positif demam berdarah, pasien sedang dalam masa kritis. Dan terlambat sedikit saja bisa fatal Pak, bisa meninggal dunia. Astagfirullah, air mata Asmi menetes tak karuan. Baik dokter, kami butuh persetujuan untuk cek lab pasien. Baik dok, Asmi tertunduk lesu. Jelas tak mungkin ia mempertaruhkan nyawa istrinya saat ini. Ia memilih untuk tidak pergi ke Jakarta, sesuai keinginan Sarah. Maaf Sarah, aku tidak bisa. Terpaksa ia melepas tender itu demi keselamatan istrinya. Bagaimanapun ia harus menggunakan logikanya. Istri sahnya sedang merenggang nyawa. Tak mungkin ia menolong Sarah yang bukan siapa-siapanya. Toh dia tidak berhutang apapun pada Sarah. Tentang nasib Sarah dan keluarganya, ia tak punya sangkutan apa-apa. Rupanya benar apa yang dikatakan pepatah. Perselingkuhan layaknya ular yang memeluk gergaji. Tak ada yang bahagia di dalamnya selain saling menyakiti. Semakin dipeluk, semakin sakit dan semakin dalam luka yang ditinggalkan. Satu-satunya jalan hanyalah pergi, melepaskan diri dari jerat bayangan orang lain. Meski berdarah-darah, nyatanya hanya itu jalan satu-satunya. Meski Asmi tak melakukan apapun dengan Sarah, ia sadar hatinya telah begitu. Mau tak mau ia harus melepaskan, bukankah begitu pesan Kiai Ridwan, agar mengikuti apa yang Tuhan gariskan. Rupanya mata hatinya tertutup kabut masa lalu, yang membawanya pada candu rindu. Candu yang membungkam kata hatinya, tertutupi nafsu. Ia mengira karena semua tanda sudah jelas, mungkin ia memang berjodoh dengan Sarah. Seolah semesta sudah mengeset semuanya. Tapi rupanya pagi ini ia tersentak. Semua itu hanya membawa Asmi pada kenyataan. Ia sudah jatuh cinta lagi pada wanita lain, yaitu Sarah. Hatinya sudah tak jernih karena dicumbui mesin waktu, saat Sarah dan dirinya bertemu. Kini rupanya ia ditampar oleh kenyataan, bahwa ia mengabaikan istrinya yang selama ini mendukungnya dengan susah payah. Rasa kasihannya pada Sarah ternyata membawanya pada masalah lain yang seharusnya tak pernah ada. Sesal mendalam kini jelas tersirat di wajahnya. Malu, dia malu pada Tuhannya. Bagaimana Tuhan menamparnya keras kali ini. Ampuni aku Gusti, tolong, jangan ambil Zahra dari sisiku. Mata itu berderai air mata. Berbagai doa ia rapal. Semoga istrinya senantiasa diberi keselamatan. Zahra tertidur lemas dengan jarum infus di sana. Hasilnya sesuai prediksi dokter, Zahra positif terkena demam berdarah. Seharian ini Asmi mencari stok darah yang sempat kosong dari rumah sakit dan PMI. Hatinya tak karuan membayangkan apa yang terjadi dengan Zahra seandainya tadi ia tidak pulang. Ia pun mengutuki dirinya. Mengapa tak pulang dan menginap di Lembang? Dasar goblok aku, istri meregang nyawa aku bayangin Sarah, astagfirullah, berulang kali mulutnya merapal istighfar, memohon ampunan pada Yang Maha Kuasa. Bagaimana mungkin ia bisa terlena? Mas, sayang, gimana badannya? Zahra tersenyum kecil.
Sudah enakan Mas. Alhamdulillah, Mas. Aku pengen pulang saja. Sabar, istirahat di sini dulu. Sudah 2 malam Mas. Aku udah nggak betah. Pengen keramas. Badanku lengket semua. Mas keramasin mau? Zahra terkekeh pelan. Masak mau main salon-salonan di sini Mas? Iya nggak apa-apa. Asmi menatap lekat wajah wanitanya. Di ujung matanya beribu maaf tersimpan untuk kekasihnya itu. Bagaimana wanita susah payah membantunya malah ia dengan santainya memikirkan wanita lain. Nggak mau di sini? Nanti basah semua. Ya udah, nanti di rumah aja. Kapan aku pulangnya? Bilangin dokternya Mas. Lagian aku juga sudah enakan. Iya, nanti Mas tanyakan, Ning, dalam. Maaf, iya Mas. Nggak apa-apa, Mas kan repot kerja. Lagian salah aku juga nggak jaga diri. Jadinya kayak gini. Asmi menghela napas pelan. Ning, maafkan aku bertemu dengan Sarah. Wajah tegas itu menunduk dalam. Sang wanita mendengarkan dengan takzim. Meski ada sedikit kecemburuan yang terbersit di sana, namun dengan piawai ia menutupinya. Ia menghargai betul kejujuran suaminya malam itu. Ruangan inap rumah sakit itu menjadi saksi kejujuran Asmi. Tentang Sarah, tentang masa lalunya, tentang perasaannya yang limbung entah mengapa. Maafkan aku Ning, aku salah. Tangis Asmi lolos begitu saja sembari menciumi tangan istrinya. Aku hanya kasihan pada Sarah. Tapi mengapa membawa ke perasaan yang seharusnya tak pernah ada? Aku salah Ning. Maafkan aku. Lebih dari 10 menit bahu itu tergugu. Zahra menepuki bahu tegap itu. Mas, tidak apa-apa. Terima kasih sudah jujur pada Zahra. Aku mencintaimu Ning. Tolong, jangan pergi dariku. Aku tak sanggup tanpamu Ning Ayu. Tangisnya kian hebat, Zahra memeluk bahu tegap itu dengan kuat. Mas, aku mengerti posisi Mas, begitu juga dengan Mbak Sarah, dan yang sekarang Mbak Sarah butuhkan adalah perlindungan. Zahra mengambil nafas perlahan. Jika Mas bersedia, Mas boleh menikahi Mbak Sarah. Aku bersedia dipoligami dengan Mbak Sarah. Entah bagaimana kalimat itu lolos begitu saja dari wajah pucat nan ayu itu. Mulut Asmi menganga lebar, tak percaya apa yang disampaikan istrinya. Tapi Ning, Mbak Sarah menghubungiku kapan hari. Dia meminta maaf atas perbuatannya kepada kita. Aku sudah memaafkannya Mas. Termasuk penyakitnya. Mbak Sarah menceritakan semuanya. Dia hanya ingin meminta maaf, agar terapinya berjalan lancar, dan tidak berujung pada kanker rahim. Dia minta maaf, dan minta aku mengikhlaskan kesalahannya, agar ia tak terbebani lagi. Dari situ aku mulai berpikir alangkah kasihannya Mbak Sarah. Mungkin ini memang takdir kita Mas. Tubuh Asmi bergetar hebat. Ia menciumi telapak kaki Zahra yang terbungkus selimut. Meminta maaf pun rasanya tak patut. Tak pernah terbayangkan di benaknya jika seorang Zahra dari awal pernikahan menolak mentah-mentah poligami. Kini dengan lapang hati mengizinkannya menikah lagi tanpa syarat apapun. Ketakutannya akan Zahra yang memilih pergi sama sekali tak terbukti. Mas, jangan begini. Zahra mengangkat tubuh suaminya, Asmi pun mengangkat badannya, menatap lekat-lekat istrinya. Kukira hal yang paling menakutkan bagi suami adalah saat meminta izin istrinya poligami Ning. Tapi ternyata aku salah. Ternyata diizinkan poligami lebih menakutkan bagiku. Asmi menahan nafasnya, aku sudah memutuskan Ning. Asmi menjeda kalimatnya. Sebentar ia menahan nafasnya. Aku tidak akan poligami. Aku tidak akan menikahi Sarah. Aku juga tidak akan menikahi Sarah lainnya. Tangan Asmi mencium erat tangan Zahra. Maafkan aku Ning, aku salah, aku terbawa nafsu,
Aku termakan kesombonganku sendiri dengan merendahkan Sarah. Menganggap dia tak pantas untukku. Menyebutnya wanita ular. Ternyata dengan mudah Allah menghinggapkan bayangannya di depan wajahku. Asmi kembali terseduh. Sekarang dengan mudah pula, Allah membolak-balikkan hatiku. Setelah menceritakan semuanya padamu, dan kamu memberi izin padaku, semua bayangan Sarah pergi. Habis seketika rasaku. Astagfirullah, Mas. Aku sungguh-sungguh Ning. Aku tak mau menduakan kamu. Cukup kamu saja. Aku nggak mau lainnya. Benar kata ustadku dulu. Asmi menghapus air matanya perlahan. Bagaimana cara membatalkan nafsu? Dengan cara jujur menyampaikannya. Entah mengapa setelah aku jujur padamu tentang nafsuku untuk meminang Sarah, seketika nafsu itu pergi. Allahu Robbi, terima kasih. Asmi memekik pelan sembari terpejam. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Asmi dan Zahra. Bagaimana dua insan saling jujur dan saling memahami, melahirkan kembali pernikahan yang sempat tersandung kerikil penyandung kaki. Sungguh tidak ada yang lebih indah dari jatuh cinta lagi, kepada istri yang dicintai. Aku jatuh cinta lagi denganmu Ning. Sekali lagi. Asmi menciumi pipi istrinya. Zahra meneteskan air mata. Bersyukur atas apa yang terjadi di kehidupan rumah tangganya. Ya, Asmi bukanlah nabi. Ia hanya lelaki biasa yang amat mungkin tergoda dengan wanita. Tapi bagaimana ia berusaha menolak, ia berusaha jujur pada istrinya, juga bukan hal yang mudah. Begitu juga dengan Zahra, hanya ketulusan hati yang bisa membuat Zahra menerima kekurangan suaminya, meski ia punya 1000 alasan untuk marah dan pergi. Tapi ia bertahan dan memahami hati suaminya. Kini hati itu kembali, seolah terlahir lagi. Uhibuki ya zaujati, uhibuka ya zauji. Kecupan mesra tertaut di bibir Ranum merah muda. Hanya suara deru nafas yang terdengar, menyisakan kelegaan yang teramat dalam. Terima kasih Gusti, Engkau selamatkan keluarga kami. Tidak ada lagi kata poligami, tidak ada lagi hasrat menikah lagi. Seketika kegamangan lenyap di hati Asmi. Bersambung. Terima kasih teman-teman yang selalu setia di channel Diari Sobat 7. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.